Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Gasan Rabani dari kelas 9D akan mempresentasikan tentang perkembangan kerjasama dunia dari mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial dengan guru mata pelajaran Ibu Jenny. Kerjasama antar wilayah yang terjadi pada zaman peradaban kuno dapat dilihat dari hubungan perdagangan yang berlangsung. Melalui jalur darat antara lembah sungai Indus dan Mesopotamia, terdapat banyak sekali bukti yang menunjukkan hubungan perdagangan tersebut. Banyak segel asal India dengan aksara Indus dan banteng Brahmani telah ditemukan di berbagai situs Sumeria, Mesopotamia. Demikian pula, berbagai komoditas impor dari Sumeria, Mesopotamia, seperti bejana steti, batu sabun, berukir, kapak, dan cincin, tembikar kecil ditemukan di lembah Indus. Hal tersebut menunjukkan hubungan perdagangan antara India dan Sumeria, Mesopotamia pada zaman dahulu. Para sejarawan percaya bahwa masyarakat lembah Indus juga menjalin hubungan dagangan dengan Mesir dan Kreta melalui Sumeria. Undra 2023. Perdagangan antara wilayah makin berkembang dengan adanya jalur sutra. Istilah jalur sutra pertama kali digunakan pada tahun 1877 oleh ahli geografi Jerman, Ferdinand von Richthofen, untuk menggambarkan jaringan transportasi kuno melalui lautan dan daratan. Jalur perdagangan tersebut dinamakan jalur sutra. Sebutan jalur sutra tidak lain karena komoditas utama yang dijual terutama oleh pedagang Tiongkok pada masa dinasti Han 206 sampai dengan 220 Masehi adalah sutra, Suparno, dan Tamtomo. 2023. Interaksi antar wilayah di dunia makin intensif dengan adanya globalisasi. Menurut Anthony Giddens, globalisasi dapat dilihat sebagai intensifikasi hubungan sosial di seluruh dunia yang menghubungkan tempat-tempat yang berjauhan sedemikian rupa. Hal yang hampir sama juga disampaikan oleh John Bailes, Steve Smith, dan Patricia Owens. Mereka secara sederhana menggambarkan globalisasi sebagai proses meningkatnya kesaling terkaitan, interconnectedness antar masyarakat, sehingga peristiwa yang terjadi di salah satu bagian dunia dengan cepat berpengaruh pada orang-orang atau masyarakat di bagian lain yang jauh. Selanjutnya, kerjasama internasional adalah hubungan yang dilakukan suatu negara dengan negara lain yang bertujuan agar kebutuhan rakyat dan kepentingan negaranya dapat terpenuhi. Kerjasama internasional mencakup kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan dan keamanan, kebudayaan, serta ekonomi dengan berpedoman pada politik luar negeri setiap negara. Kerjasama internasional tidak dapat dihindari oleh negara dan pihak-pihak internasional lainnya. Berdasarkan letak geografis, kerjasama internasional berdasarkan letak geografisnya dapat dikelompokkan ke dalam bentuk-bentuk berikut. Yang pertama, kerjasama regional adalah bentuk kerjasama yang terjalin di antara beberapa negara di suatu kawasan tertentu. Umumnya, kerjasama ini terbentuk atas dasar kesamaan kepentingan atau latar belakang sejarah. Contohnya, ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, AFTA, ASEAN Free Trade Area, APEC, Asia Pacific Economic Cooperation, dan MEE, Masyarakat Ekonomi Eropa, atau EEC, European Economic Community. Lalu, yang kedua, kerjasama antar-regional adalah bentuk kerjasama antara negara-negara di suatu kawasan dan kawasan lainnya di dunia. Contoh kerjasama antar-regional adalah kerjasama antara ASEAN dan Uni Eropa. Yang ketiga, kerjasama internasional merupakan bentuk kerjasama antar negara dari berbagai belahan dunia. Contoh adalah PBB, atau Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau UN, United Nations. Berdasarkan jumlah negara peserta, kerjasama internasional berdasarkan jumlah negara yang ikut serta dikelompokkan ke dalam bentuk-bentuk berikut. Yang pertama, kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang terjalin antara dua negara. Kerjasama ini dapat terlaksanakan karena kedua negara saling memperoleh keuntungan atau kedua negara mempunyai hubungan yang sangat baik. Contohnya, kerjasama Indonesia-Singapura, Arab Saudi-Indonesia, dan Amerika Serikat-Jepang. Kedua, kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral adalah bentuk kerjasama yang mengikutsertakan beberapa negara. Contohnya,
G20 atau Group of 20, PBB, WTO atau World Trade Organization atau Organisasi Perdagangan Dunia, dan OIC, Organization of Islamic Cooperation atau AKI, Organisasi Kerjasama Islam. Berdasarkan kesamaan tujuan, kerjasama ini dilatar belakangi oleh tujuan yang sama. Contohnya adalah ILO atau International Labour Organization. Berdasarkan kesamaan lapangan usaha, kerjasama antar negara ini dilatar belakangi oleh kesamaan bidang usaha. Misalnya, negara-negara yang mempunyai lapangan usaha yang sama pada sumber minyak bumi membentuk OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries. Profil beberapa lembaga kerja internasional terbagi jadi beberapa. Yang pertama adalah ASEAN. ASEAN dibentuk pada 8 Agustus 1967. ASEAN digagas oleh 5 negara, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Dalam perjalanannya, keanggotaan ASEAN bertambah. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam piagam ASEAN antara lain sebagai berikut. 1. Menghormati kemerdekaan, kedaulatan, dan kesetaraan. 2. Integritas, wilayah, dan identitas nasional. 3. Menolak terjadinya agresi. 4. Bebas dari campur tangan eksternal. 5. Meningkatkan konsultasi dan dialog. 6. Mengedepankan penyelesaian sengketa secara damai. Dan 7. Menghormati kebebasan fundamental serta pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Yang ke-8. Menghormati perbedaan budaya, bahasa, dan agama. Yang kedua ada Uni Eropa, European Union, merupakan sebuah organisasi antar pemerintahan dan supranasional yang anggotanya terdiri dari negara-negara Eropa. Uni Eropa beranggotakan 27 negara, yaitu Austria, Belanda, Belgia, Bulgaria, Republik Ceko, Denmark, Estonia, Finlandia, Jerman, Prancis, Hungaria, Irlandia, Italia, Kroasia, Latvia, Lituania, Luxembourg, Malta, Polandia, Portugal, Rumania, Siprus, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Yunani. Uni Eropa didirikan di bawah perjanjian Maastricht pada 1992. Traktat Maastricht menyebutkan bahwa ada 5 tujuan Uni Eropa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat demokrasi di negara-negara peserta. 2. Meningkatkan efisiensi bangsa. 3. Membangun unifikasi ekonomi dan keuangan. 4. Mengembangkan dimensi sosial masyarakat. Dan yang kelima, menetapkan kebijakan keamanan bagi negara-negara yang terlibat. Selanjutnya, ada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations (UN), merupakan organisasi internasional yang dibentuk sebagai pengganti Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Penggantian tersebut disebabkan oleh kegagalan LBB dalam mewujudkan perdamaian dan kerjasama dunia untuk menangani isu-isu universal. Winarno 2019 dan Asari 2020. Sejarah pembentukan PBB berawal dari penyataan dukungan terhadap Atlantic Charter dan pendatangan The Declaration by United Nations oleh 26 negara pada 1 Januari 1942. Peristiwa tersebut diikuti dengan penyelenggaraan United Nations Conference on International Organization di San Francisco pada 25 April 26 Juni 1945. Konferensi tersebut dihadiri oleh 50 negara serta sejumlah organisasi non-pemerintah yang ikut serta dalam penyusunan piagam PBB. The Charter PBB memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut. Menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Yang kedua, mengembangkan hubungan persahabatan antar negara. Yang ketiga, mencapai kerjasama internasional dan selanjutnya menjadi pusat harmonisasi tindakan negara-negara dalam mencapai tujuan bersama. Dan yang terakhir, menyediakan bantuan kemanusiaan. Selain itu, PBB juga memiliki beberapa badan khusus yang menangani berbagai aspek kehidupan manusia. Beberapa badan khusus tersebut diantaranya UNESCO, United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization, yang bertugas menangani bidang pendidikan dan kebudayaan, atau WHO, World Health Organization, yang bertugas menangani bidang kesehatan, ILO, International Labour Organization,
yang menangani permasalahan buruh dan pekerja, dan FAO, Food and Agricultural Organization, yang bertugas mengurusi bidang pangan. Dan yang terakhir, G20, Group of 20 atau kelompok 20. Menurut situs G20, kelompok 20 adalah forum utama kerjasama ekonomi internasional yang berperan penting dalam membentuk dan memperkuat arsitektur global dan tata kelola di semua isu-isu ekonomi utama internasional. G20 dibentuk pada tahun 1999. Setelah krisis keuangan Asia, G20 merupakan forum dialog antara para menteri keuangan dan gubernur bank sentral 19 negara Uni Eropa dalam rangka menanggapi krisis ekonomi Asia. Forum ini ditingkatkan menjadi forum kepala negara atau pemerintahan setelah krisis ekonomi dan keuangan global pada tahun 2007. Pada tahun 2009, forum ini ditetapkan sebagai forum utama untuk kerjasama ekonomi internasional. Anggota G20 mewakili sekitar 85% PDB global, lebih dari 70% perdagangan global, dan sekitar 2/3 populasi dunia. Anggota G20 terdiri atas Afrika Selatan, Amerika Selatan, Arab Saudi, Argentina, Australia, Brazil, India, Indonesia, Inggris, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Meksiko, Prancis, Republik Korea, Rusia, Tiongkok, Turki, dan Uni Eropa. G20 melaksanakan pertemuan rutin setiap tahun. Pertemuan ini diagendakan untuk membahas perkembangan ekonomi dunia, termasuk progres kerjasama yang telah disepakati dalam pertemuan forum G20. G20 Summit, KTT G20, sudah dimulai sejak tahun 2008. Pada tahun 2022, Indonesia menjadi tuan rumah KTT, konferensi tingkat tinggi. G20 ada 3 pilar utama yang dirancang pemerintah Indonesia. Ketiga pilar utama meliputi transformasi digital ekonomi, transisi energi yang berkelanjutan, dan arsitektur kesehatan global.